Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dari kelas 12 pemasaran 1. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi lembaga waralaba dalam bisnis retail di bab 2 kepada Bapak pengajar Bapak Sumarna SE. Nah baik, langsung saja saya akan memberikan ringkasan materi yang saya pelajari, yaitu tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail bab 2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu banyak sekali memanfaatkan berbagai lembaga waralaba. Misalnya, saat kita berbelanja berbagai kebutuhan di minimarket. Minimarket merupakan salah satu contoh dari bisnis waralaba yang sering kita temui. Selain minimarket, kita juga sering sekali berbelanja di outlet-outlet penjualan barang seperti handphone maupun makanan-makanan bermerek luar negeri. Dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Lembaga waralaba dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut asal produk dan layanan yang diberikan, seperti waralaba luar negeri. Bentuk usaha waralaba di luar negeri tergolong sangat modern, yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri berupa usaha waralaba yang ada di dalam negara Indonesia. Usaha waralaba dijadikan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Selanjutnya adalah menurut metode pengoperasiannya. Menurut metode pengoperasiannya, waralaba dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah waralaba dengan format bisnis. Pada waralaba dengan format bisnis, franchisor memberikan lisensi atau hak kepada franchisor untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. Yang kedua adalah waralaba produk dengan merek dagang, memberikan hak dan izin pengelolaan dari franchisor kepada franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk distributor, agen, atau lisensi dari penjualan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Berikut adalah keuntungan waralaba. Yang pertama adalah mendapatkan berbagai manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberi hak. Yang kedua adalah guna memperkuat nama franchise, maka tiap penerimaan hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. Yang ketiga adalah penerimaan franchise, individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai persetujuan yang ada. Yang kelima adalah bagi para calon pengusaha yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pembeli franchise. Yang keenam adalah mendapatkan bantuan modal dan profit tinggi karena telah teruji. Yang ketujuh adalah standarisasi mutu dan mendapatkan bantuan manajemen. Yang kedelapan adalah menerima franchise, diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah kegagalan dalam bisnis waralaba. Yang pertama adalah penyebab kegagalan franchisor, diantaranya franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk.
penyeleksian franchise yang tidak tepat, uji coba yang tidak memadai, franchise kekurangan modal, dan pembuatan struktur yang buruk. Yang kedua adalah penyebab kegagalan franchise, diantaranya franchise yang minim keberanian, puas dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak, tidak mengikuti sistem, campur tangan dari pihak lain yang bermain curang dan tidak memiliki bakat. Selanjutnya adalah peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Yang pertama adalah waralaba mendapat keuntungan dengan resiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran konsumen. Yang kedua adalah waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchiser dalam memperbaiki bisnis, sehingga bisnis tersebut tetap kompetitif, terutama dalam pemilihan lokasi yang menguntungkan karena kesuksesan bisnis waralaba sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat. Yang ketiga adalah waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor atau pemberi waralaba untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Yang keempat adalah waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis waralaba di Indonesia. Yang pertama, menurut kategori di bidang minimarket, contohnya seperti Indomart dan Alfamart. Yang kedua adalah kategori di bidang jasa angkut pengiriman barang, contohnya seperti JNE dan Tiki atau titipan kilat. Yang ketiga adalah kategori di bidang makanan. Yang keempat adalah kategori di bidang minuman. Yang kelima adalah kategori di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah syarat dan ketentuan berdirinya waralaba bisnis retail. Yang pertama adalah syarat mendirikan waralaba toko retail. Yang kesatu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial. Yang ketiga adalah memiliki kelengkapan perizinan usaha toko seperti IMB, IPB, ruang usaha, ruko, kios, UUG, HO, SIUP, TDP, NPWP, PKP, dan lain-lain. Yang keempat adalah menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi minimal 400 juta. Yang kelima adalah memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. Selain beberapa syarat di atas, masih ada syarat tambahan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua adalah membuat sistem pembukaan atau administrasi. Yang ketiga adalah wajib memiliki SOP atau standar operasional prosedur. Yang keempat adalah memiliki ciri khas. Yang kelima adalah kesinambungan usaha. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendirian waralaba. Yang pertama adalah pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus waralaba. Prospektus harus berisi sebagai berikut. Yang pertama adalah data identitas pemberi waralaba. Yang kedua adalah legalitas waralaba seperti SIUP atau izin usaha yang berlaku di negara pemberi waralaba. Yang ketiga adalah sejarah kegiatan usaha. Yang keempat adalah struktur organisasi. Yang kelima adalah laporan keuangan dari pembeli waralaba 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang keenam adalah jumlah tempat usaha yang telah ada sebelumnya dari pemberi waralaba. Yang ketujuh adalah daftar penerima waralaba yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kriteria waralaba. Waralaba harus memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Yang kesatu adalah memiliki ciri khas usaha. Yang kedua adalah terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga adalah memiliki standar atas pelayanan dan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat adalah mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima adanya dukungan yang berkesinambungan. Yang keenam adalah hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Selanjutnya adalah bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nama dan alamat penerima dan pemberi waralaba. Yang kedua adalah jenis hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri. Yang ketiga adalah kegiatan usaha. Yang keempat adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Yang kelima adalah bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran. Yang keenam adalah wilayah usaha. Yang ketujuh adalah tata cara pembayaran
pembayaran imbalan. Yang kedelapan adalah kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris. Yang kesembilan adalah penyelesaian sengketa. Yang kesepuluh adalah tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Selanjutnya adalah perjanjian waralaba harus didaftarkan. Bagi penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan berkas berupa fotokopi legalitas usaha, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi prospektus dan penawaran waralaba, dan fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengurus perusahaan. Selanjutnya adalah penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba. Menteri Perdagangan akan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW apabila permohonan pendaftaran prospektus dan permohonan pendaftaran perjanjian waralaba telah dipenuhi persyaratan di atas, dan STPW berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun lagi ketika perjanjian waralaba belum berakhir. Selanjutnya adalah kewajiban dalam melaksanakan bisnis waralaba. Yang pertama adalah pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya. Yang kedua adalah pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan berupa pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha, serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang atau jasa produksi dalam negeri. Yang keempat adalah pemberi waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Selanjutnya adalah larangan dalam melakukan bisnis waralaba. Yang pertama adalah pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang memiliki hubungan pengendalian dengan pemberi waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama dalam hal terjadi sengketa pemutusan perjanjian waralaba yang dilakukan sepihak oleh pembeli waralaba. Sebelum adanya kesepakatan penyelesaian sengketa pemberi waralaba dengan penerima waralaba, clean break, atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwasanya menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada pemberi dan penerima waralaba yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan tentang waralaba. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, denda, dan pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Selanjutnya adalah prosedur mengelola waralaba retail. Yang pertama adalah lakukan pengendalian mutu, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah mempersiapkan cadangan modal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.